Halo, Jalu. Pagi. Kita nunggu teman-teman yang lain ya. Halo, suara saya terdengar. Kita mulai 10 lewat 10 ya.
Oke, selamat pagi. Kayaknya udah pada ngumpul ya. Pagi, Pak. Pagi ya. Sebentar. Kok ini nggak ke... Oke, bentar ya. Oke, saya absen dulu, absen. Oke, kemarin nggak bisa hadir kemarin. Sebentar, saya cek kalender dulu. Main tanggal 6. Oke, saya absen ya. Alfata Wibisono, Hadir, Pak. Alsyah Nur Hafsah, Hadir, Pak. oke, Amanda, Hadir, Pak. oke, terus Andrian Marcelino, Hadir, Pak. oke, terus Aulia Fitri Madani, Hadir, Pak. hmm, Kristal ada, Delia Mutia Sabrina, Hadir, Pak. Fanya Ayu Putri Nur Yadi, Fanya Ayu Putri Nur Yadi, oke, lanjut Jalu Arya Nugroho, Hadir, Pak. Lukman Nurrajuwardi, oke, Maulana Yusuf, Hadir, Pak. Muhammad Hikmal Irfansyah, Hadir, Pak. oke, Putri Awalia, Hadir, Pak. oke, Syalah Fatihah Fikri, Syalah Fatihah Fikri, oke, ada lagi yang belum masih absen? Tunggu, tunggu. 14-12 orang. Oh, pas. Ya, oke. Sebentar. Kalender akademik. Kalau nggak salah kalian ada tugas kan ya? Ada 3 kelompok. Betul atau enggak ya? Setahu saya ada 3 kelompok. Tapi tugasnya bukan di seminggu ini. Tanggal 20. Sebentar. Kalau saya lihat kalender. Ya, sebentar ya. Saya harus lihat kalender akademik soalnya. Pak, Hmm, maaf Pak, Fanya hadir, Pak. rupanya hadir ya. Sebentar, sebentar. Oke. Ada lagi? Syahla ada, Pak. Betul. Siapa? Oke, udah. Ada lagi? Sudah, Pak. Sebentar ya. Kak, sebentar. Harusnya. Nah, ini dia. Oke, Juni. Ya, tanggal 27. Ya, ini tanggal 27. Seingat saya tanggal 27 Juli kalian
harus mempresentasikan pembuatan web yang sudah eh, terhubung ke sebuah database. Ya, jadi tanggal 27 saya tunggu, saya mau mengingatkan aja. Oke, terus kita lanjut. Jadi saya mau mengingatkan tanggal 27 kelompoknya mana aja. Oke, saya ingatkan lagi. Ya, ini yang warnanya sama, itu artinya satu kelompok, yang warnanya beda. Ya, ini kelompok satu dari Alfata sampai Andrian Marcelino. Ya, terus dari Aulia, itu kelompok satu ya, Alfata sampai Adrian Marcelino. Terus dari Aulia ke Lukman, ya itu kelompok dua. Terus dari Yusuf, Maulana Yusuf ke Syahla, itu kelompok tiga. Oke, ya, tanggal 27. Oke, terus bentar. Ada yang ditanyakan untuk tugas, ada yang belum jelas. Oh ya, itu PPT ya, PowerPoint ya. Jadi nggak usah bikin Word. Ya, buat PPT, PowerPoint, terus presentasikan. Ya, dari satu orang aja pembicara. Ya, presentasikan kalian buat apa sih sebenarnya, web apa sih. Tuh. Oke. Ya, intinya buatlah semenarik mungkin ya. Ada template, banyak template di internet sana. Ada CSS. Pokoknya nggak usah harus saya detailkan lah ya. Karena apa harusnya kalian pasti bisa dan saya yakin pasti bisa. Saya zaman sekarang orang buat web sebenarnya 1 menit juga bisa. Ya pakai apa? Content Management System CMS. Oke. Udah pernah kita bahas juga tuh CMS apa tuh? Ya. Bentar, sekarang kita udah di minggu 11 ya. Wah ini udah oke. Gak apa-apa deh. Kita bahas sebentar ya. Rasanya sih ada slide-nya deh. Gimana ya? Oke, saya nggak usah pakai ini. Kita langsung sebentar. Ah, ada kayak sebentar. MySQL online. Ya, MySQL kan. Jadi saya mau coba eh, apa sintaks sebuah MySQL, tapi saya nggak mau install itu. Soalnya di sini, bentar, SMPP saya bermasalah. Bentar saya coba ya. Dan saya load kerja saya lagi banyak. Jadi saya belum, tuh kan, coba install ya. Open, open apa yang mau open? Yes. Oke. Ya, habis itu saya coba install lagi. Kenapa saya suka pakai SMPP? Ya, karena itu ada apa namanya? Dia ada Apache, terus dia ada PHP My Info, ya PHP database.
saya suka pakai itu. Sebentar ya. Itu dia. Download. Sebentar. Kalau ini nggak bisa di download, sampai download, oke. Ya, sepersekian detik. Ya, mungkin 10 detik lah ya. Sebentar. Kok.exe? Wait. Something wrong. Hmm, Mac, Windows ya. Pantes kecil banget. Oke, sebentar. Detik. Karena di mana saya jelasin dari PDF, ini saya langsung praktek. Lagi ini dia. Oke, udah kita coba aja ya. Sambil nunggu. Oke, oke, ya ini bahas tentang MySQL ya. Jadi tepatnya database. Jadi database itu apa? Yaitu harusnya sih udah tahu ya. Database itu adalah sebuah program ya pengolahan data. Pengolahan data ya, either itu datanya terpusat atau eh, sendiri masing-masing ya. Sifatnya pasti ada orang yang bisa punya kemampuan untuk memanage ya. Aplikasinya namanya database. Nah, disebutnya. Tapi database itu ada macam-macam aplikasinya. Ya, ada MySQL atau sekarang udah ganti nama jadi MariaDB, ada SQL Server, ada Oracle, ada MongoDB. Saya kayak web server kan ada banyak, ada Apache, ada IIS, ada Nginx, banyak lagi ya. Nah, jadi, nah ini entah ada juga ya di UAS tentang cara pembuatan database itu seperti apa. Yang pertama itu ada pakai command create ya untuk buat database ya maupun table. Nah, sebelum itu di dalam setiap
database itu ada namanya eh, kita bisa buat semacam query, bisa juga buat berbasis graphical user interface. Ya, kalau SQL namanya SQL Studio apa gitu saya lupa namanya. Ya, MySQL juga bisa. Ya, tapi terus untuk yang berbasis query atau singkatan di sini di SQL itu adalah struktur query language. Ya, dia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang penting itu ya. Yang pertama ada DDL, apa itu? Data Definition Language. Nah, ini sebuah metode query ya untuk mendefinisikan data itu apa. Apakah dia database, apakah dia table, ya, dan semacamnya. Ya, jadi bisa dilihat kalau dia pertama sifatnya Data Definition Language atau disingkat DDL, ya, dia pasti yang komennya kayak create, drop, up, yang di awal. Ya, atau ini penambahan nih. Ya, atau ini penambahan atau kita mau modifikasi tapi di level table sama database ya. Jadi kalau kayak kita mau insert into, nah itu di level database tapi masuknya bukan ke DDL, masuknya kemana? Ke data manipulation language ya. Jadi jadi ini query data manipulation language ini digunakan pada saat apa ya? Pada saat kita mau mengolah sebuah table. Ya, mengolah sebuah table. Gampangnya seperti itulah, ya, mengolah sebuah table. Misalnya kita mau update, mau insert, mau delete. Nah, itu disebut dengan query data manipulation language. Ya, sedangkan yang ketiga itu disebut data control language atau disingkat dengan DCL. Ini terkait dengan permission, ya, permission terhadap sebuah database. Ya, misalnya kita mau membatasi orang-orang yang bisa mengakses database itu, ya itu bisa. Ya, atau istilahnya kalau di orang sering dengar tuh akses control list ACL, ya hampir sama seperti itu. Jadi terkait dengan permission ya terhadap sebuah database, ya, atau table. Dan di dalamnya lah, jadi database itu di dalamnya itu ada table kan. Nah, yang mengatur atau mengolah pengaksesan sebuah database itu disingkat misalnya dengan DCL, Data Control Language. Jadi misalnya nih saya mau kasih akses eh, user B bisa mengakses eh, apapun yang under database atau table yang sudah saya buat. Itu disebut dengan grant. Saya ngasih akses ke user tersebut, ya, baik apapun table dan database yang saya buat, ya. Begitu juga kalau revoke sebaliknya, ya vice versa, artinya pembatalan dia, ya. Oke, nah sintaknya itu seperti apa? Nah, ya ini saya coba bentar ya, udah selesai atau enggak. Ini kan complicated, baru sekarang complete. Ini begini semenjak saya upgrade loh. Alhamdulillah, semenjak saya upgrade, jadi dia masalah. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, sebentar tadi. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau tadi itu ada graphical interface, kalau ini nggak ada. Jadi dia pakai query. Ya.
Jadi kalau kalian install yang kayak tadi yang kayak saya install dulu download berdasarkan sistem operasi MySQL. Habis itu udah install, basically dia itu eh, untuk user root itu nggak ada password ya atau anonymous ya ataupun kita bisa set juga passwordnya sebenarnya. Caranya gimana? Nah, caranya pakai ini MySQL min u itu artinya user root, user untuk root, min p artinya kita kasih password. Ya, tapi basically again saya ulang, by default kalau kita install MySQL itu nggak ada passwordnya atau anonymous, jadi kita bisa masuk rootnya. Tapi kita bisa juga pakai password. Ya, oke. Nah, dia kasih password tadi, udah. Kemudian dia quit. Oke. Nah, cara yang kalau katakanlah kita sebuah udah install MySQL client. Nah, kita masuk MySQL client ke foldernya atau panggil aja komennya MySQL min u root. Kita masuk sebagai user root di MySQL. Nah, kemudian kita udah di MySQL client nih, kita mau connect nih ke sebuah database. Ya, kita server database kan. Kita pakai komen apa? Kita pakai komen connect. Ya, bisa pakai komen connect. Oke. Nah, oke. Lanjut aja. Nah, ini sintak-sintak administratif ya. Yang sebelumnya udah pernah dibilang. Kayak misalnya kita mau menambahkan sebuah user di dalam yang bisa mengakses sebuah database. Ya, itu sama aja pakai insert into. Ya. Kemudian kalau kita mau eh, nge-push privilege di dalam sebuah query, ini kan dia kan ada folder database nih untuk terkait user-user yang bisa akses SQL server. Nah, dia tambah satu user, habis ditambah, kemudian dia nge-refresh atau nge-flush privilege untuk baca semua user yang ada di table yang di row, yang ditambahin. Ya. Nah, terus habis itu, ya ini sama aja sih dia cari. Ya. Oke, ini saya next aja. Oke, ini yang terkait dengan tipe yang pertama ya, DDL, Data Definition Language. Ya, itu terkait dengan layaknya data pada umumnya. Dan saya yakin kalian juga udah tahu. Ya, untuk number, yaitu atau angka, itu ada sifatnya, tipe datanya tinitin. Nanti baca aja ini dokumennya nanti saya kasih. Ya, dan saya nggak usah jelaskan. Ya. Basically yang paling sering dipakai itu integer. Ya. Sama true or false, boolean. Ya. Sama karakter atau varchar. Jadi bedanya apa kalau faktor atau varchar itu? eh, jadi gini, tipe data karakter dan masukkan data yang telah ditentukan oleh kita. Jadi kita bisa tentukan ya karakter artinya basically kalau karakter itu ya tentang teks ya, tapi nggak bisa angka. Nah kalau ini varchar itu kita bisa masukkan angka juga gitu ya. Oke. Nah ini contohnya contoh ya create database. Nah itu dia buat database dulu namanya apa terserah. Ini dia bikin database pendaftaran ya. Kemudian eh,
Habis dia buat database pendaftaran, dia pengen lihat ya, beneran nggak sih ada apa enggak database yang udah gue buat, yaitu pakai comment show database. Ya, show database ternyata sekarang MySQL-nya itu muncul ada tuh database pendaftaran. Nih, oke. Itu pakai comment show database. Katakanlah dia pengen hapus si database pendaftaran, dia pakai komen apa? Drop database. Ya, drop database nama database. Jadi kalau dia mau hapus si database pendaftaran, otomatis komennya adalah drop database pendaftaran. Terus titik dua koma, ya titik koma. Habis itu dia jalankan execute enter. Tapi Gen, untuk menjalankan perintah dari Git database, show database, drop database, kalian harus punya suatu aplikasi namanya MySQL Client dan itu harus kalian hubungkan ke dalam sebuah server database. Ya, artinya apa? Kalau ada MySQL Client, ada juga MySQL Server. Ya, berarti kalian udah harus install juga tuh di database-nya. Oke? Nah, udah kalian install MySQL Client, kalian udah terhubung, baru kalian bisa melakukan komen-komen di sini pada pembuatan maupun show database beserta menghapus database yang sudah dibuat. Nah, kemudian eh oke, kita tadi udah buat, katakan kita udah buat database pendaftaran. Ya, di dalam database pendaftaran itu biasanya ada sebuah table. Table apa? Biasanya di situ ada macam-macam ya table pendaftaran otomatis ya. Pendaftaran apa? Orang yang mendaftar itu ya ada informasi orang tersebut ya tentang nama, tanggal lahir, alamat di mana dan semacamnya ya. Katakanlah kita mau buat table di dalam sebuah database pendaftaran. Nah, yang harus digunakan itu komen pendaftaran, use pendaftaran ya, titik koma ya. Itu artinya kita mau pakai database pendaftaran atau di dalam database pendaftaran ya. Nah, kemudian udah kita di dalam database pendaftaran, kita bisa sebenarnya pengen lihat nih di dalam database pendaftaran ada tabel apa, ada tabel atau enggak. Even kita sebenarnya eh, belum buat ya, tapi kita pengen tahu ya. Kita pakai apa? Show table. Again, balik lagi ya, show table untuk lihat walaupun kosong pasti ya. Setelah itu kita buat table, katakanlah kosong, kita buat table, create nama table ya, create table komennya. Habis itu langsung nama table. Serta ini apa yang di field ini adalah kolom-kolom field kolom yang mau kita isi. Ya, kita next ya, kita coba next. Nah, ini contoh ya. Dia create table ya. Udah tadi kan udah dimasuk di dalam pendaftaran. Habis itu dia buat sebuah table namanya data diri. Di dalam table data diri itu ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada number ya. Artinya biasanya ini number ini nomor integer ini yang dijadikan sebagai primary key ya. Saya dulu pernah jelasin juga nih primary key. Nah, kemudian ini dia jadi pemakai itu adalah artinya sifatnya unik dan harus 3 angka ya, dibatasin. Ya, kemudian kolom selanjutnya adalah nama. Nama juga dibatasin jumlah penginputan katanya per kata itu 35 huruf ya, tipe datanya varchar. Artinya bisa masuk angka di sini ya. Oke. 35 huruf, kemudian alamatnya 60 huruf, emailnya 40 huruf, artinya kayak Akeong. Kaca itu berarti Akeong, titik,
underscore bisa masuk ya, tapi kalau char nggak bisa. Oke. Kemudian nomor telepon voucher. Kenapa nomor telepon voucher? Kenapa bisa angka integer, bisa juga voucher. Biasanya kan ada orang bikin plus 62 kayak Indonesia atau plus berapa gitu kan. Nah, terakhir ada sex, sex atau karakter. Ya, ini pun sebenarnya bisa eh, mas jadikan pilihan ya. Dia misalnya katakan L atau P, ya L untuk laki, P untuk perempuan. Jadi tinggal diconteng aja. Oke. Nah, begitu kita jalankan komen yang ini, apabila semua komen itu berjalan dengan baik, yang boleh ada query yang berstatus oke, ya. Oke, habis itu eh, artinya sudah dibuat ya si table itu. Pakai komen apa untuk mengetahui apakah data table itu dibuat atau enggak? Again, balik lagi show table tapi harus di dalam database pendaftaran. Kita nggak bisa show table tapi kita belum menentukan database apa yang mau kita pakai atau kita kunjungi, kita masuki. Ya. Jadi kita nggak bisa jadi hierarki dia sifatnya. Ya. Dia kita harus dalam database dulu, habis database baru kita jalankan comment show table. Ya. Oke, ini show table dia di dalam pendaftaran dilihat. Oh ya di dalam table ini di dalam database pendaftaran ini ada table namanya data diri yang baru saja kita buat. Nah, untuk mengetahui ya katakanlah tipe-tipe datanya apa sama fit nama-nama kolom itu apa, itu kita pakai sebuah komen ya. Bisa komennya disingkat ada dua sih, bisa disingkat DS, DEX, DSC nama tabel atau kita mau lengkap langsung aja tulis describe spasi nama table atau data diri ya. Ini dia singkat DSC, habis itu data diri. Nah, kelihatan itu fit kolom-kolom apa ya, mempresentasikan apa. Termasuk dengan tipe datanya ya, termasuk dengan apakah boleh kosong atau tidak, atau nanti yang mana primary key dan mana yang tidak ada di situ nanti. Ya katakanlah kita mau menghapus table, again komennya sama seperti database, drop table tapi harus di dalam database tersebut. Ya, kita drop table data diri. Nah, terkait dengan primary key, saya udah pernah bahas dan saya nggak akan bahas lagi. Primary key singkatnya dia itu adalah sebuah key yang unik di dalam sebuah table yang mempresentasikan table itu sendiri. Ya, jadi ketika kita hanya memanggil primary key karena sifatnya unik, otomatis di bawahnya sederetan satu row dengan primary key unik tersebut itu udah mempresentasikan informasi orang tersebut. Ya. Oke, bagaimanakah cara membuat primary key? Yaitu sama seperti key table, hanya di bagian kolom yang mau kita jadikan primary key, kita jadikan komen primary key ya saat pembuatan table. Oke. Nah, eh, ya, ada kayak contohnya ya. Oke. Oh ini contohnya ini. Ya dia buat sebuah primary key nih yang di atas. Ingat nih yang di atas nih. Nih. Ya, untuk integer. Makanya saya tadi kaget kok yang di sini dia belum buat. Yang di mana tadi? Sebelumnya. Nah, ini nih nggak buat nih di atas. Dia nggak buat key-nya kan. Sama sebenarnya. Nah, kemudian
Di sini dia buat, ya, dia buat sama. Artinya Pak Meki itu nggak bisa kosong ya, kan? Pak Meki itu tidak bisa kosong, harus diisi. Oke. Nah, ada juga eh, kita misalnya ada istilah yang unik, itu ada sebuah baris kolom yang tidak diizinkan ada data yang sama, ya. Biasanya apa ya? Yuk, KTP itu bisa jadi pemeki kan. Tapi misalnya ada data lain selain KTP yang sifatnya unik, apa? Ya, nama kan pasti bisa sama, ya. Ini dia bikin di sini panggilan KD pribadi apa itu? Panggilan, whatever lah itu, kode pribadi atau panggilannya, atau mempresentasikan sebuah row lagi, row tersebut. Ya, tapi basically ini kini-kini jarang dipakai. Kenapa? Karena Pramiliki itu udah mempresentasikan keunikan sebuah row itu sendiri, gitu. Ya makanya tinggal dipanggil ya panggil aja Pramiliki apa, otomatis itu udah pasti data data hanya untuk satu data doang, data orang tersebut. Ya. Kemudian kalau kita mau manipulasi table ya, itu bisa pakai auto table, bisa juga pakai insert into untuk buat modifikasi, bisa juga pakai rename untuk edit. Rename juga bisa dipakai untuk database. Ya, database rename itu bisa. Ya, oke. Nah, ini untuk auto table kalau kita mau misalnya mau ngedit ya, modifikasi ya, ada salah itu mau kita edit itu bisa. Nah, yang kedua ada data manipulation language ya. Itu untuk terhadap pemodifikasian, kalau tadi kan DDL, data definition language ya, atau di level database. Kalau yang udah ini data manipulation language, ini terkait dengan data yang ada di dalam fluid table ya. Itu pakai insert into ya. Walaupun sebenarnya alter table pun sudah mempresentasikan eh, katakanlah insert into itu sendiri. Alter add juga bisa sebenarnya ya. Tapi again spesifik ya. Jadi kalau di dalam query ya, di dalam sebuah query atau pemrograman, di dalam sebuah komen atau sebuah mode atau perintah ada peng apa ya namanya, pengefisien pengaksesan sebuah perintah. Oke, contoh gini, auto table, sepakai auto table itu bisa bisa juga untuk memodifikasi ya, atau saya pakai insert sama insert into itu bisa sebenarnya sama-sama untuk add, tapi beda di dalam sebuah pengaksesan, pemanggilan pengerjaan eksekusi dari kinerja program itu sendiri ya. Akan lebih cepat query-nya jika kita memakai komen-komen spesifik hanya benar-benar untuk tipe data tersebut. Misalnya kayak gini, kita pakai insert into untuk table, sama kita pakai auto table, itu kalau dipasang keefisien kecepatannya dan lain-lain, itu lebih cepat di insert into. Oke, nah itu. Jadi nggak usah bingung. Nah, jadi katakanlah kalau kita udah buatnya query panjang lebar A B C D F G, tapi kenapa sih query gue kok lemot ya? Query gue kok lemot, ngelup terus nggak tahu lemot lama lah. Sementara pakai query yang si B itu kok cepet. Nah, ngaruh di situ.
bayangin logika. I- Kalau kita ngomong database, artinya ada berjuta-juta data, bertera-terabit data. Katakanlah bertera-terabit data itu kita mau dari seluruh bangsa Indonesia, orang-orang itu kita pengen akses satu orang yang sifatnya unik. Pakai apa? Pakai NIK, nomor induk kependudukan. Ya, pakai itu. Otomatis query yang benar-benar itu harus betul-betul seefisien mungkin. Ya, di kacamata aplikasi database. Ya, otomatis dia harus paham gen apa itu DDL, apa itu DML, apa itu DCL, Data Control Language. Oke, jadi nggak usah bingung. Ya. Nah, contoh gini, atau sama update. Nah, ini kan, jadi nggak usah bingung ya. Oke. Eh, jadi kita jangan lihat, oh gua cuma bikin database ini cepet kok, nggak ada spesifiknya. Padahal ya lu cuma bikin database satu ini. Padahal di real life, dunia nyata, itu wow, buat terabyte data. Ya, jadi seorang programmer atau database, data developer itu sudah tahu pasti. Kalau dia disuruh tuning, ya tuning apa? Query lu kayak itu. Nggak bener. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau database orang DB admin ya. Sekarang udah nggak zaman. Di zaman kalian tuh udah nggak ada lagi apa namanya database bukan spesifik orang. Sekarang, walaupun masih ada perusahaan-perusahaan jadul yang masih pakai eh, database dihandle oleh satu orang atau beberapa orang. Sekarang udah enggak. Sekarang digabung. Seorang programmer harus bisa memanage database sendiri. Atau yang singkat sekarang disebut dengan developer. Ya, bukan programmer-programmer itu untuk orangnya, tapi sebenarnya kalau udah ngomong developer ya itu dia udah buat sendiri, even sampai frameworknya tuh, misalnya. Ya, di dunia kerja. Oke, saya lanjut lagi ya. Mana tadi? Nah, ini kalau kita mau menampilkan data ya untuk data manipulation language pakai select. Ya, select bintang from table ya. Select bintang bintang itu dia munculkan semuanya informasi di dalam table, misalnya data diri, from table data diri, where itu ada condition. Condition misalnya katakanlah where yang namanya Marwan ya. Tapi kalau kita udah punya primary key-nya, kita nggak usah sebut ini, langsung aja sebut ininya apa namanya table primary key-nya where apa gitu. Ya mau misalnya where yang primary key-nya satu atau kita mau ada condition. Condition katakanlah yang katakanlah mahasiswa ya, dalam database mahasiswa itu juga ada mata kuliah, supaya di mata kuliah saya siapa aja yang dapat A. Ya, saya bikin where nilainya yang A munculkan di kelas di table sekian, kelas sekian ya. Kemudian kondisi yang saya kasih di bagian bawah, where yang nilainya A muncul. Nah, gitu. Oke. Oke. Kalau like itu artinya menyamakan ya. Titik namanya. Tuh. Nah, kalau order by itu artinya diurutkan atau bahasa Inggrisnya disorting. Nah, disorting bisa aja dari as ASC artinya dari ascending itu berarti kan. Ascending itu buat kalau bahasa Indonesianya apa ya? Dari A ke Z, descending dari Z ke A ya. Jangan bingung-bingung. Oke. Lagi. Nah, fungsi count itu kalau kita pengen mengetahui jumlah statistik, misalnya kita pengen yang dapat nilai A atau pelajaran pemrograman web untuk
mahasiswa semester 1 munculkan pada beberapa orang. Itu otomatis apa? Itu pakai con, ya. Kalau udah ngomong semua mahasiswa atau mahasiswi di semester 1, otomatis kan itu ada interjoin, nanti ada interjoin antara satu table dengan table mata kuliah pemrograman web, ya. W-nya tuh sebenarnya nggak pendek sih, itu nggak panjang, pendek, ya. Nah, nanti saya ada soal, bukan saya, nanti aja deh pas UAS tuh saya bikin gitu, ya, nggak semudah yang sekarang, nanti aja. Nah, oke, ya ini ya seleksi antar table. Ya, oh enggak, ini dia kan. Nah, intinya dia, kalau database, menurut saya kalau saya ngomong pemrograman, database itu bukan bahasa pemrograman, ya. Tapi bahasa pemrograman, nah, benar, bahasa pemrograman tapi pengolahan data, ya. Oke, sebentar saya skip. Terus saya buka lagi satu, ada di sini. Sebentar. Ini materi satu udah. Sebenarnya sih ini kurang lebih sama, tapi saya pengen lihat ada gak sih yang pengen saya share. Ah, ini mah sama aja kayak tadi. Ya, ini jadi MariaDB itu artinya MySQL ya, teman-teman, ya, bukan database yang lain. Jadi tahun 2000 2000 berapa? 2008 apa 2009 apa 2010? Saya lupa. Apa 2000 sekian lah ya. Itu MySQL diakuisisi sama MariaDB. Ya, walaupun kalau kita install karena namanya masih knowing terkenalnya MySQL, tetap aja ada MySQL, tapi sudah kita install jadinya MariaDB. Saya pengen lihat. Udah gitu, sederhana sih, ya. Tapi untuk lengkap untuk database itu ada nanti, eh, apa ya? Namanya, oh ini saya mau kasih materi yang ini lagi satu deh, tambahan, bentar ya. Eh, database yang katanya, nggak usah lama-lama. Tapi sebelum ini kita sebentar ya. Ini saya juga, ini saya nggak bisa bergerak. Ada Juni, ini kan pertemuan 11. Oke. Nah, saya langsung masuk ke pertemuan 12. Ya, nih, artinya di tanggal 20 kita udah bahas minggu depan. Tapi saya bahas aja sebentar. Nah, apa itu AngularJS? Ya, AngularJS itu adalah sebuah framework berbasis JavaScript. Oke, itu. Itu gitu. Kalau yang kemarin, apa itu? Kode Igniter. Framework kode Igniter untuk bahasa pemrograman apa? PHP. Ya. Kalau yang sekarang AngularJS. AngularJS itu
ada framework juga sama-sama framework, tapi untuk JavaScript ya. Untuk siapa pembuatnya itu ada dua orang, itu si Misko Harvey sama Adam Abrams ya. Nah, yang menariknya semua tata framework yang dibuat untuk bahasa pemrograman web itu pasti arsitekturnya model view controller. Nah, saya nggak usah jelaskan lagi model view controller ini sebenarnya udah saya jelaskan di yang kode igniter ya. Kurang lebih dia itu ya impactnya ada model, ada view, ada yang mengontrol data jalur dari front end sampai middle end sampai back end. Front end itu apa? Front itu front end itu ada user mengakses, kemudian back end itu apa? Pengolahan data ya. Apa middleware itu misalnya kita pakai browser, nah itu middleware-nya, browsernya. Artinya kan browsernya harus kompatibel juga JavaScript, JavaScript versi apa, versi berapa ya, atau PHP versi berapa. Browsernya itu harus kompatibel, itu middleware tengah-tengah yang dipakai sama si klien ya. Kemudian back end itu apa? Back end itu ada si server database-nya. Database-nya pakai apa? Terus bahasa pemrograman webnya pakai apa? Web servernya pakai apa? Itu semua di back end ya. Jadi nggak usah bingung antara istilah-istilah tersebut karena istilah tersebut nanti yang paling akan sering kalian dengarkan di dunia nyata jika kalian berkecimpung di dunia IT. Oke, ya model itu ada struktur data. Nah, view itu terkait dengan dashboard misalnya contohnya atau informasi-informasi ya, tampilan lah lebih tepatnya. Nah, kontrol itu adalah bagaimana data itu diproses sampai dengan keluar output ya, gitu. Singkatnya itu aja dulu untuk nge-JS minggu depan lagi. Mungkin kalian bisa baca-baca aja minggu depan kalau ada ditanyakan tentang JS, monggo. Jadi kita sifatnya diskusi ya, nggak satu pihak. Oke, ada yang belum di absen? Halo? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya sudahi saja. Selamat beraktivitas, selamat siang. Terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Izin live ya. Yuk.